bagaimana caranya petani-petani di Banyuwangi ini meningkat produksinya. Petani, rata-rata petani Banyuwangi, Pak, bukan memikirkan menaikkan produksinya, tetapi hanya harga. Ketika masalah harga murah, itu ribut. Petani hanya mengejar mengenai harga. Padahal, seperti yang dikatakan Pak Yusri tadi, itu lebih menguntungkan kalau produksi naik. Petani tidak pernah menghitung bagaimana kalau produksi naik. Sekarang ini 8,8 ton, Pak. 8 ton saja harganya 4.800 sekarang. Kalau di pasaran 4.600. Karena ini kemitraan 4.800 selisih 200. Itu perusahaan apa Pak yang beli Pak? BAM, mana BAM? Oh, Bromo Agro Pak Dikdo ini. Nah, jadi harganya itu melebihi pasaran gitu Pak. Ya. Dan distributor juga, saya juga mewanti-wanti kalau ada distributor yang main-main mengenai pupuk ini, saya akan langsung bicara kepada Pupuk Kaltim maupun Petrus supaya dipecat Pak. Jadi alhamdulillah distributor semua nggak ada main-main Pak Bupati. Saya menjamin bahwa distributor pupuk sampai sekarang ini tidak pernah ada yang main-main menggunakan pupuk terutama subsidi. Itu. Jadi sampai sekarang kita tidak mendengar ada kelangkaan pupuk di Banyuwangi. Kita langka di mana-mana. Banyuwangi nggak ada Pak. Sampai sekarang walaupun pupuknya dipotong 50%, itu nggak langka karena kerjasama distributor dan juga Dinas Pertanian, Pupuk Kaltim bersatu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Banyuwangi. Tanah kita itu kekurangan organik. Kekurangan organik dasarnya dulu harus dikelola. Untuk supaya bagus, supaya tanaman sehat, dasar tanahnya itu harus sehat dulu. Tetapi nggak peduli, walaupun teknologi sebagus apapun, nggak akan bisa produksi tinggi. Bisa menambahin, tapi nggak akan. Saya berusaha, ya sejak 10 tahun yang lalu, saya mengajukan perda tentang organik, tapi selalu gagal, dan gagal, ya karena selalu dicurigain. Saya punya pabrik organik. Ketika saya ngomong organik, wah ini ada misi terselubung oleh Michael. Bahkan kepala dinas pernah ngomong sama anggota saya, wah saya nggak tahu saja, itu kan ulahnya Michael, itu kan punya pabrik organik. Sampai saya tutup Pak, pabrik saya tutup Pak. Dicek supaya saya nggak dicurigain. Saya ingin supaya pertanian di Banyuwangi ini meningkat produksinya. Saya sedikit memaksakan untuk membuat perda itu Pak Arif, ya bukan untuk supaya organik saya laku, enggak ada. Saya tutup. Saya biaya pabrik itu hampir 2 miliar Pak, tapi saya tutup laku 100 juta mesin rongsokannya. Saya rugi banyak, tapi supaya nggak dicurigain, supaya saya benar-benar memikirkan petani ini. Karena tanpa itu percuma kita usaha dan plot pupuk dan sebagainya, kalau nggak diatasi persoalan dasarnya itu percuma Pak. Pak Fatan, ya. Ibu sekalian saya hormati, saya kira ini isu krusial yang mesti kita atasi bersama-sama. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada masalah yang krusial. Kita Pak Yusri bersama DPRD kita sudah menyiapkan 500 warung gratis mengantisipasi COVID kalau ada kelaparan. Alhamdulillah sampai sekarang di Banyuwangi belum ada cerita atau telepon ke kami ada orang kelaparan di Banyuwangi. Sehingga 500 warung yang telah kita sepakati antara kami dengan Dewan, satu pun belum pakai sampai sekarang. Karena ternyata petani ini nggak kelaparan, yang kelaparan orang yang baru kena PHK tadi. Nah jadi sebenarnya petani ini sehat dan cukup, begitu juga para nelayan. Jadi ini problem subsidi ini yang berkurang tentu ini Pak Arief menjadi PR buat kita. Dan saya kira kita perlu ada banyak komunikasi Pak Arief bagaimana mengantisipasi yang sekarang sudah tinggal 5.000. Sudah tinggal 5.000. Tentu mudah-mudahan ke depan ini tidak ada masalah yang krusial. Yang berikutnya saya kira adalah soal pupuk organik yang tadi telah disampaikan oleh banyak pihak dan saya kira ini akan menjadi bagian dari keseriusan daerah. Ada satu problem lagi sebenarnya Pak Yusri yang kita belum sampaikan adalah problem lahan. Ini sehebat apapun kita meningkatkan produksi pertanian, mulai intervensi metode penanaman, intervensi pupuk dan cuaca yang mendukung, tapi kalau konversi lahan ini terus bertambah, maka memang akan jadi masalah. Maka kemarin Pak Presiden dengan Pak Prabowo saya lihat sedang mendorong bagaimana penciptaan lahan atau sawah baru, tentu ini akan menjadi solusi.
Nah di Banyuwangi ini Pak Mikel misalnya terus mendorong produktivitas, saya kira ini adalah bagian dari solusi yang baik. Di tengah konversi lahan mau nggak mau terus akan tambah terus pindah ke Banyuwangi pasti. Yang diinisiasi oleh Pak Michael dan juga Bu Kaltim. Nah model kemitraan dengan menjamin pasca panen ini saya kira bagus. Nah tinggal mudah-mudahan nanti ini administrasinya tidak repot dan tidak memberatkan petani, saya kira bagus sekali. Apalagi dalam hasilnya itu ada peningkatan 2 ton dan mudah-mudahan ini ke depan bisa dikembangkan. Apalagi nanti kalau bisa ada model kerjasama dengan BUMDes, saya kira bagus karena banyak aset-aset desa yang selama ini hanya dikelola secara konvensional. Nah, tidak menggunakan cara-cara pemupukan berimbang yang seperti disampaikan oleh Pak Michael dan Pak Yusri. Saya kira itu. Terima kasih. Rakyat, mana kalau kegiatan ini bisa meningkatkan produksi bagi petani, saya siap mendukung. Intinya ini program ini untuk menambah penghasilan dari para petani. Nah, itu yang kami akan mendukung, akan mengembangkan seperti yang dikatakan Bupati. Ya semua kalau bumdes dan juga tanah-tanah Pemda dibuat percontohan memacu petani mau mengikuti program ini, itu sangat bagus. Dan program ini bukan nggak ada aturan yang rumit, ya, cuma memakai pupuk berimbang yang direkomendasi oleh dinas. Kekurangan organik itu begitu besar. Untuk itu, ya kita akan mengusulkan membuat ya, Perda dan mengusulkan pada Bupati supaya organik ini bisa ditaburkan di lahan pertanian. Gitu. Dengan organik yang cukup, tanaman itu akan tambah sehat. Ya. Percuma kita menggunakan teknologi yang handal kalau dasar dari lahan itu kurang bagus, kurang sehat. Tapi ketika dasar tanah itu sehat, itu akan tahan dengan wabah-wabah penyakit. Kepada para petani ya, karena petani kita biasanya harus melihat dulu baru dia ingin melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi dengan evaluasi petani bisa melihat bahwa budaya ini adalah yang benar sehingga produksi dari para bibit tanaman petani. Nah, dan mudah-mudahan juga kita melakukan dengan konsep kemitraan. Ini harapan kita bahwa semua stakeholder yang terkait bisa bekerja sama, bahwa membahu untuk mendorong peningkatan produksi dari petani sehingga ujung-ujungnya petani akan merasakan manfaat dari peningkatan produktivitas dari pertanaman tadinya. Mungkin ini yang perlu kita sampaikan.